Surat Al-Fatihah itu adalah salah satu surat di dalam Al-Quran yang sangat penting sekali dan sangat pokok. Salah satunya adalah untuk terapi ruqyah. Nah, kali ini kita akan coba ketengahkan mengenai bukti kedahsyatan energi ruqyah Al-Fatihah ini di masa Nabi Muhammad SAW. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Ketika kaum muslimin itu melaksanakan ritual ibadah, maka wajib hukumnya itu membaca surat Al-Fatihah. Tidak sah ibadah seseorang manakala tidak membaca surat ini, pemirsa. Itulah salah satu kelebihan dari surat Al-Fatihah itu dibanding surat-surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita hitung seorang muslim itu dalam sehari semalam itu minimal membaca surat Al-Fatihah itu sebanyak 17 kali. Itu adalah wajib dan tidak bisa ditawar lagi. Selain untuk bacaan wajib dalam ritual peribadatan, surat Al-Fatihah itu ternyata cukup ampuh digunakan untuk perihal terapi penyembuhan dengan metode suwo istilahnya atau jampi-jampi, atau dalam Islam itu istilahnya adalah ruqyah. Hal ini telah diuji coba oleh para sahabat di masa Rasulullah sehingga sampai sekarang itu masih dilestarikan oleh para ahli hikmah dan para spiritualis. Al-Fatihah ini ketika pada masa Rasulullah itu digunakan untuk jambi-jambi atau untuk mantra atau untuk ruqyah sakit untuk penyakit itu terkena sengatan binatang berbisa. Kisah ini sebenarnya itu sudah banyak tertulis di dalam kitab-kitab hikmah. Nah, kali ini kita akan ambilkan dari salah satu kitab, yaitu kitab Al-Adhkar karya Al-Imam Nawawi. Nah, berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari itu segolongan sahabat Rasulullah berangkat melakukan suatu perjalanan itu untuk suatu kepentingan tertentu. Hingga sampailah mereka rombongan para sahabat itu pada suatu kabilah yang menghuni daerah pedalaman. Kabilah itu istilahnya adalah suatu suku atau suatu kaum seperti itu. Lalu mereka bertamu kepada kabilah itu, tetapi kabilah tersebut menolak, tidak mau menerima mereka sebagai tamunya, pemirsa. Selang beberapa saat kemudian, pemimpin dari kabilah atau dari suku atau dari kaum itu tersengat binatang berbisa. Lalu kemudian orang-orang kabilah itu berupaya dengan segala cara itu untuk menyembuhkan sang pemimpin tersebut, pemirsa. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Nah, ketika itu maka sebagian dari mereka itu mempunyai inisiatif itu untuk mendatangi rombongan sahabat Nabi itu. Lalu pemimpin kabilah itu menyetujuinya, yang penting itu dirinya bisa sembuh secepatnya. Kemudian selang beberapa saat, beberapa orang dari kabilah itu menemui rombongan sahabat Nabi dan kemudian salah satu dari mereka itu berkata, "Hei rombongan, pemimpin kami disengat binatang berbisa. Kami telah berupaya untuk menyembuhkannya dengan segala cara, tetapi selalu gagal dan tidak sembuh-sembuh. Adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkannya?" Nah, pemirsa sekalian, setelah itu ada salah satu sahabat Nabi itu yang menjawab seperti ini. "Sesungguhnya itu saya bisa membantu menyembuhkan. Saya bisa meruqyah pemimpin Anda, tetapi ketika kami bertamu kepada kalian, ternyata kalian itu menolak kami. Untuk itu kami mau meruqyah pemimpin kalian, tetapi kami meminta upah." Kemudian orang-orang kabilah itu sepakat dengan rombongan sahabat, yaitu dengan memberikan beberapa ekor kambing sebagai upah dari ruqyah tersebut. Lalu salah satu sahabat Nabi itu
meruqyah pemimpin kabilah dengan membaca surat Al-Fatihah dan meludahi di bagian yang tersengat binatang berbisa itu. Maka selang beberapa waktu, pemimpin kabilah itu sembuh seakan-akan itu baru terlepas dari sebuah ikatan. Dan kemudian pemimpin itu dapat berjalan tanpa merasakan sakit sedikit pun. Nah, ketika pemimpin itu disengat itu tidak bisa berjalan, pemirsa. Namun setelah itu bisa berjalan seperti biasanya. Kemudian orang-orang kabilah itu menyerahkan upahnya, yaitu beberapa ekor kambing yang telah disepakati kepada rombongan sahabat Nabi tersebut. Setelah rombongan dari sahabat itu mendapatkan upahnya, maka datanglah itu mereka itu kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan perihal ruqyah Al-Fatihah dan upah yang diterima tersebut. Nah, singkat cerita itu mereka bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu bersabda, "Kalian benar, bagikanlah ternak kambing itu dan buatkanlah itu untukku satu bagian bersama dengan kalian." Nah, setelah Rasulullah bersabda seperti itu, kemudian Rasulullah itu sedikit sambil tertawa senang. Nah, dari kisah tersebut pemirsa, kita dapat mengambil hikmahnya atau mengambil intisarinya, yaitu bahwa surat Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk jambi-jambi atau untuk mantra atau ruqyah, itu untuk terapi penyembuhan suatu penyakit ya. Hanya saja dalam keterangan tadi tidak disebutkan jumlah bacaannya atau jumlah yang dibaca itu berapa dan bagaimana cara meludahinya. Entah 1 kali atau 3 kali atau berapa kali tidak dijelaskan secara rinci. Nah, dari keterangan petunjuk itu semua, para ahli hikmah itu meneliti dan merumuskan masalah ruqyah atau jambi-jambi Al-Fatihah tersebut, yaitu mereka itu menetapkan dengan jumlah hitungan yang berbeda-beda. Semua itu tergantung dari keimanan dan ketakwaan yang membaca surat Al-Fatihah itu. Kalau yang membaca surat Al-Fatihah itu kadar iman dan takwanya itu di atas rata-rata, maka sangat dimungkinkan dibaca 1 kali saja itu sudah mujarab, pemirsa. Namun kalau hanya orang awam ya seperti kita ini, mungkin butuh pengulangan dan bahkan itu butuh tirakat khusus untuk mengakses energi dari surat Al-Fatihah itu. Banyak para ahli hikmah juga yang menemukan berbagai cara untuk mengakses energi surat Al-Fatihah itu. Contohnya ada yang mungkin menirakati ya, meriadhoi surat Al-Fatihah ini dengan puasa 7 hari, ada yang 21 hari, bahkan ada yang sampai 40 hari, yaitu dengan cara mewiridkan surat Al-Fatihah tersebut dengan hitungan-hitungan tertentu. Ada juga itu yang mengaksesnya itu dengan membaca rutin surat Al-Fatihah itu setiap habis sholat 5 waktu. Dan kemudian ada juga yang surat Al-Fatihah ini dibuat rajah untuk penyembuhan. Nanti pemirsa bisa cek di video kami yang dulu itu sudah kami ketengahkan tentang surat Al-Fatihah ini. Nanti silahkan cek saja di playlist, di situ ada playlist kami. Nanti kalian cek di situ sudah ada. Dan selain itu masih banyak lagi metode-metode yang mungkin dikembangkan oleh para ahli hikmah. Nah, kesemuanya itu tujuannya itu adalah sama, yaitu dengan mengakses energi dari surat Al-Fatihah. Kalau istilah kalangan para santri itu tabaruk atau mengambil berkah dari surat Al-Fatihah tersebut. Nah, mungkin cukup itu dulu pemirsa. Saya Pati Nurala undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.